datang di Nightmare Side Ardan Radio. Sendirian. Namaku Reza. Aku ingin menceritakan tentang pengalaman seramku yang terjadi tahun 2016. Kejadian ini terjadi ketika aku pindah rumah ke daerah Cijerah. Bisa dibilang kehidupanku saat itu sederhana. Ayahku seorang pedagang keliling dan membuat penghasilannya tidak tetap. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah kakak pertamaku, yang biasa ku panggil AA. Dia sudah bekerja dan kini jadi tulang punggung keluarga. Ya, meskipun cuma cukup untuk sehari-hari, kadang itu juga kurang. Sampailah pada hari itu. Ketika itu hari sudah gelap, lewat jam 8 malam. Aku sedang duduk santai di ruang tamu, menunggu kakak pulang. Karena hari itu adalah hari gajian kakak, jadi biasanya dia membawa makanan enak untuk dimakan bersama. Dan terdengar suara ketukan pintu di depan rumah. Refleks aku beranjak membukanya. Kakak sudah pulang, pikirku. Tapi aku tidak mendengar suara motornya. Aku pun mengecek dulu dengan membuka gorden jendela. Dan ketika ku buka gorden, ternyata bukan kakakku. Kulihat di depan pintu ada seorang perempuan. Mungkin tetangga. Meski saat itu sepertinya aku baru melihat perempuan itu. Aku lalu membuka pintu tanpa curiga. Kulihat seorang perempuan dengan rambut panjang sedada dan terlihat basah seperti habis mandi. Matanya melihat ke arahku cukup tajam, sambil melempar senyuman padaku.
Aku membalas senyumannya. Lanjut bertanya. Iya teh, ada apa? Minjem sisir ada. Oh, sisir ya? Ya, sebentar. Ini teh sisirnya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Teteh rumahnya di mana? Saya rumahnya nggak jauh. Masih tetangga. Oh, oke. Nanti sisirnya saya balikin lagi ya. Mari. Ya, mari. Saat itu aku memberikannya sisir plastik. Ya, yang ada saja di lemari. Setelah itu dia pun pergi menjauh. Agak aneh. Ngetok pintu tetangga, cuma mau pinjam sisir. Dan sebenarnya aku juga tidak tahu itu tetanggaku yang mana. Sudahlah. Tak berapa lama, mungkin setengah jam kemudian, ku dengar suara motor. Aku langsung buka pintu. Ku lihat itu AA, kakakku. Dia sedang memarkirkan motor dan aku pun menyambutnya. Namun wajahnya terlihat ketus dan lelah. Dia lalu merogoh saku celananya dan memberiku beberapa uang lembaran. Dia bilang, belikan mie ke warung. Ini uangnya. Aku langsung mengambil uangnya, memasukkannya ke dalam saku celanaku. Dan tanpa basa-basi langsung berjalan ke arah warung. Di jalan menuju ke warung, terasa saat itu kondisi jalan gang rumahku sepi sekali. Menuju ke warung aku melewati sebuah tempat pembuangan sampah yang ada pohon belimbing yang cukup rimbun. Karena bau, refleks aku menutup hidung dan berlari agak cepat. Singkat cerita, sampailah di warung. Aku membeli mie instan 5 buah. Dan ketika aku akan membayarnya, ku rogoh saku celanaku. Dan loh, kok ketika aku akan mengambil uangnya, di dalam saku celanaku ku berubah jadi sisir. Sisir ini kan sisir yang tadi aku berikan kepada perempuan yang datang ke rumah. Kok jadi ada di saku celana? Dan uangnya pun hilang. Tidak ada. Seketika bulu kuduku berdiri, merinding. Aku coba berpikir positif walaupun rasanya ini sih tidak mungkin. Aku tidak jadi membeli mie instannya dan bertolak kembali ke rumah. Sepanjang jalan aku mencoba mencerna kejadian tadi. Apa mungkin uangnya jatuh dan aku memang sedang mengantongi sebuah sisir? Kepalaku penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa kujawab. Di jalan pulang aku sambil melihat-lihat ke arah jalanan yang tadi kulewati. Dan ketika sampai ke daerah tempat pembuangan sampah yang dekat pohon belimbing,
Itu. Aku melihat sebuah uang kertas, beberapa lembar yang berserakan di jalan, dekat dengan tempat sampah dan pohon belimbing itu. Kontan aku berlari mengambil uangnya. Aku langsung mencomot uangnya satu persatu sambil menundukkan badan. Dan tiba-tiba dari arah atasku ada suatu benda yang jatuh ke badan. Aduh. Seperti batu. Ada yang melempar batu kerikil ke arahku dari atas. Perlahan aku berbalik. Dan ketika aku berbalik, melihat ke arah belakangku, ya terlihat hanya tempat sampah yang masih penuh karena belum diambil, dan pohon belimbing yang cukup rimbun. Tidak ada yang aneh. Apa mungkin hanya sebuah benda yang terjatuh dari atas karena tidak sengaja kena angin? Entahlah. Yang pasti uangnya sudah kembali. Ketika aku akan beranjak, pohon belimbing yang kulihat terimbun itu terlihat bergerak. Ada sesuatu yang bergerak-gerak di balik pohon belimbing besar itu. Apa itu? Hewan? Atau bukan? Aku tajamkan penglihatanku, melihat ke arah lebih dekat. Ada sesuatu yang terlihat putih, berbulu, seperti hewan kambing atau domba. Dan ketika lebih jelas lagi kau lihat, astaga. Apa itu? Kini tepat di depanku. Tiba-tiba saja dari dalam kegelapan muncul sebuah sosok perempuan tinggi, persis seperti perempuan yang datang ke rumahku sebelumnya, yang meminjam sisir. Namun setengah wujudnya terlihat lain. Setengah wujud dari perempuan itu terlihat seperti kambing. Iya. Kini perlahan terlihat di sekujur tubuhnya sangat basah, dibasahi oleh cairan merah kental yang berbau amis. Dari ujung kepala hingga kaki, sosok itu penuh dengan darah. Wajah perempuan itu kini bahkan terlihat seperti hewan menyeringai dan mengeluarkan suara memekik yang menakutkan.
Spontan aku berteriak sekencang-kencangnya. Dan aku pun tak sadarkan diri. Ketika terbangun, aku sudah dikelilingi oleh ayah, ibu, dan AA. Kulihat juga ada seorang ustadz di daerah rumahku itu yang membantu menyadarkanku. Setelah cukup tenang, aku lalu menceritakan kejadian yang kualami malam itu. Mereka cukup kaget mendengarnya. Dan menurut versi AA atau kakakku, ketika dia pulang, aku memang membukakan pintu untuknya. Namun tiba-tiba, ketika kakakku mengucap salam, aku tidak menjawabnya. Aku malah berjalan ke teras dan ngomong sendiri. Entah dengan siapa. Lalu pergi keluar rumah. Sampai akhirnya ditemukan tak sadarkan diri di dekat pohon belimbing itu. Beberapa bulan setelah kejadian, aku dan keluargaku pindah dari rumah itu. Sosok yang kulihat mungkin sosok yang tidak ingin dan tidak akan pernah ingin kulihat lagi. Sebuah mimpi buruk yang terus menempel di dalam memoriku. Sosok perempuan setengah kambing yang sangat menakutkan. Bahkan suaranya kadangkala masih saja terngiang di telingaku. Namaku Leli. Cerita ini aku alami ketika aku makan di salah satu restoran bersama temanku, Dita. Malam itu, aku dan Dita makan di salah satu tempat makan yang tak jauh dari kosan tempat kita tinggal. Di sana, kulihat banyak sekali orang yang mengantri untuk memesan makanan. Memang, sepertinya ini jadi salah satu tempat makan favorit banyak orang. Sampai temanku Dita berkata padaku, Li, tahu gak kenapa ya restoran ini ramai banget? Pasti ada penunggunya gak sih? ngawur kamu, Dit. Di sela-sela mengantri, Dita bisa-bisanya bercerita tentang hal itu. Katanya karena ada penunggunya. Akhirnya tempat ini laku keras. Aku pernah dengar juga sih cerita seperti ini. Tapi emang benar ya ada yang begitu? Sudahlah. Mungkin itu hanya cerita saja.
Singkat cerita, akhirnya kami pun dapat tempat duduk. Setelah makanan datang, aku pun mengambil HP di tasku. Dan aku mengambil beberapa foto Dita yang sedang makan untuk diupdate di media sosial. Dit. Dan sebentar. Ketika kulihat hasil beberapa fotonya, keanehan pun terjadi malam itu. Ada objek aneh yang aku lihat dari hasil jepretanku. Seperti sosok bayangan di sekitaran tamu yang makan dan juga di dapur. Aku coba perhatikan lagi sosoknya. Memang tidak terlalu jelas. Penasaran, aku coba ambil lagi beberapa foto ke arah yang sama. Namun, tidak ada apa-apa. Dita sempat bertanya padaku ada apa. Namun, aku tidak menceritakannya dan lanjut saja untuk makan. Waktu pun berlalu, dan kondisi restoran ini semakin malam semakin ramai. Setelah selesai, kami pun segera pulang. Di kosan, aku iseng melihat isi galeri fotoku lagi. Sambil berniat untuk mengupload foto makan tadi. Dan... Loh. Ketika aku lihat kembali hasil fotonya, kini sosok bayangan hitam itu terlihat jelas. Entah kenapa, aku melihat sosok bayangan hitam itu seperti sosok orang yang hangus terbakar. Aku coba mengirimkan foto ini kepada Dita. Namun, Dita membalas, katanya dia tidak melihat apa-apa. Aneh sekali. Dan ketika aku coba lihat lagi, sosok bayangan itu sekarang memang tidak terlihat lagi. Loh, kenapa bisa? Aku tidak habis pikir. Mungkin pikiranku saja yang sedang kacau malam itu. Aku pun berbaring dengan santai sambil menunggu ngantuk. Badanku memang sudah lemas karena efek kekenyangan. Aku pun mencoba untuk menutup mataku. Belum lama aku terpejam. Aku masih sadar. Hingga tercium sesuatu bau seperti bau benda terbakar. Aku mengendus dan membuka mataku. Bau itu pun mendadak hilang. Lalu bau itu muncul lagi. Bau gosong. Seperti... entahlah. Aku tidak mau ambil pusing. Mungkin orang lain di luar sana sedang membakar sampah. Aku pun mematikan lampu. Dan kamarku menjadi gelap. Agar aku lebih mudah untuk tidur. Bau itu masih saja lewat-lewat di hidungku.
Aku menutup hidung dengan tanganku. Lalu... Aduh, ada sesuatu yang menyipratku. Aku coba mengelapnya. Dan ternyata memang ada air di mukaku. Basah. Kali ini cipratannya kurasakan tepat di pipiku. Aku coba melap lagi dan memang basah. Namun kurasakan cairan ini agak kental dan bau sekali. Dan aku pun membuka mataku. Ketika aku membuka mata, astaga! Ketika aku buka mataku, ada satu sosok hitam kurus yang membungkuk ke arahku dan sedang meludah-ludah kepadaku. Matanya melotot dan kulitnya seperti gosong. Sosok itu berada tepat di atasku. Sosok ini jelas seperti yang aku lihat di foto tadi. Sosok hitam tinggi itu semakin membungkuk mendekatiku. Bau gosong yang kucium tadi berasal dari sosok ini. Dia mendekatiku dan berkata, "Tinggalin aingnya." Aku seperti terhentak sesuatu yang keras sekali. Membuatku akhirnya sesak dan tak ingat apa-apa lagi. Tersadar, aku masih berada di tempat tidurku. Setelah tenang, aku jadi teringat tentang cerita Dita kemarin. Aku pun menceritakan apa yang aku alami semalam kepada Dita. Apa ini ada hubungannya dengan tempat makan itu? Dita pun berkata, mungkin saja benar. Karena aku melihatnya. Jadi dia menghantuiku. Semenjak kejadian itu, aku pun tidak menceritakan cerita ini kepada siapa-siapa selain Dita. Dan sampai cerita ini aku tulis, aku tidak pernah kembali lagi ke tempat makan itu. Meski jika aku lihat, sampai saat ini tempat makan itu masih ada. Entah benar rumor tempat makan itu ada sosok penunggunya atau tidak. Aku tidak mau terlalu memikirkannya. Yang terpenting, aku sudah tidak pernah bertemu atau diganggu lagi oleh sosok itu. Selamat datang di Nightmare Side Ardan Radio.
sendirian. .9 FM Ardan Radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side. 2 cerita baru saja kamu dengarkan malam hari ini di JNE Nightmare Side, di mana pengalaman yang tadi baru saja kamu dengar itu berdasarkan kiriman dari email yang sudah masuk kepada tim Nightmare Side. Untuk cerita ketiga yang akan kamu dengarkan malam hari ini adalah sebuah cerita yang minggu lalu sempat di-request. Jadi minggu lalu via WhatsApp ya, Dimas masih ingat bacakan katanya request cerita tentang pendakian. Dan mungkin ketika kemarin atau minggu kemarin on air ya kalau tidak salah, ketika dibacakan itu ya Dimas mengundang siapa tahu ada yang mempunyai cerita seram tentang pendakian, boleh kirimkan. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita mempunyai sebuah cerita tentang pendakian sebuah gunung di Jawa Barat. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Namaku Reski. Teman-temanku biasa memanggilku Acil. Pengalaman yang akan kuceritakan malam ini adalah sebuah pengalaman di tahun 2018. Ketika aku dan teman-teman teaterku mendaki salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Hari itu teman-temanku mengajakku untuk mendaki gunung itu. Awalnya aku sempat tidak mau, namun temanku memintaku untuk ikut. Karena katanya aku sudah berpengalaman sebelumnya. Ya, memang benar. Sebelumnya aku pernah mendaki gunung itu barengan guru dan teman sekelasku. Aku pun menerima ajakan itu. Hitung-hitung untuk healing dan ya senang-senang dengan teman teaterku. Singkat cerita, kita membuat janji di sekolah. Dan akhirnya setelah menunggu semua berkumpul, kami pun berangkat. Yang saat itu ikut pendakian ada 6 orang. 3 perempuan dan 3 laki-laki, termasuk aku. Niat kami hanya mendaki saja, tidak sampai menginap. Berangkat pagi dan pulang di sore hari. Pendakian pun dimulai. Sesampainya di kaki gunung, tak lupa aku mengingatkan teman-temanku untuk berdoa terlebih dulu. Dan memperingati mereka untuk tidak buang sampah sembarangan. Jikapun ada sampah, kita bawa dulu lalu dibuang nanti ke tempatnya.
Dan satu hal lagi, jangan berkata sompral selama perjalanan. Ya intinya menjaga perilaku dan sikap selama pendakian. Mereka pun setuju. Aku memberitahukan ini pada teman-temanku karena mereka baru pertama kali untuk mendaki. Ditambah di rombongan ada 3 perempuan yang harus dijaga. Pos demi pos kita lalui, sampai akhirnya kami berhasil sampai di puncak sekitar jam 11 siang. Kulihat di atas, tidak ada yang berkemah. Tumben. Agak sepi kali itu. Biasanya banyak yang camping. Kami coba cari lahan kosong untuk beristirahat. Beberapa teman-temanku langsung mengabadikan momen dengan berfoto. Sampai temanku, Adi, bertanya padaku, "Di mana tempat buang air kecil?" Karena di sana memang tidak ada toilet umum. Aku pun menjawab, "Kamu cari aja di semak-semak. Tapi jangan lupa berdoa dan minta izin dulu, ya." Ya, punten-punten lah. Adi pun mengangguk dan langsung beranjak pergi. Waktu pun berlalu. Setelah cukup menikmati pemandangan di atas, kami pun memutuskan untuk turun. Saat itu, kulihat jam menunjukkan waktu jam 2 siang. Waktu yang pas untuk kami pulang dan turun dari gunung. Jadi, sore sebelum gelap, kita sudah sampai di bawah. Namun, ketika kami akan turun, tiba-tiba saja kami bertemu seorang tim Rangers yang berlari menghampiri kami dan memberitahu kami jangan turun dulu. Katanya ada sebuah kejadian yang terjadi di bawah. Lantas kami bertanya kejadian apa. Kami penasaran. Seolah enggan memberitahu dengan detail, kami jadi sedikit berdebat. Teman-temanku yang baru saja pertama kali naik gunung mendengar kabar itu jadi panik. Terlebih teman-temanku yang perempuan meminta untuk segera turun karena takut. Ditambah semakin sore, semakin malam, semakin gelap. Sampai akhirnya tim Rangers ini pun memberi kami pilihan. Sementara hanya 4 orang saja dulu yang ikut turun. Saat itu pun harus didampingi oleh tim Rangersnya. Ya, sudahlah. Akhirnya aku memutuskan untuk menunggu di atas ini bersama Adi. Dan 4 temanku yang lain, 3 perempuan, dan 1 temanku yang lelaki ikut turun.
Tim Rangers itu pun mendampingi temanku turun. Mungkin kondisi tanah yang tidak bagus, sehingga tidak bisa banyak orang yang turun saat itu. Entahlah. Aku dan Adi pun kembali ke tempat peristirahatan tadi. Waktu berlalu, sejak teman-temanku turun, sudah jam 4 sore. Tim Rangers yang mengantar teman-temanku meminta kami menunggu untuk selanjutnya akan dikabari dan dijemput. Sudah hampir 2 jam, tidak ada kabar. Kalau kayak gini caranya keburu malam. Saat itu, aku nekat mengambil keputusan untuk turun saja. Aku pun mengajak Adi untuk bergegas turun. Karena memang niat kami tidak menginap, tidak ada persiapan. Jika keburu malam di sini, akan sangat merepotkan. Adi sempat bertanya pada aku apakah aman untuk turun. Aku menegaskan, aman Di. Gua tahu kok jalan pulangnya kemana. Santai aja. Aku kan pernah naik sebelumnya. Dan sampai juga ke bawah turun. Udah, tenang aja Di. Jangan mikir yang aneh-aneh. Ikutin terus aku ya, oke? Perlahan langkah kami mulai menuruni gunung. Ketika turun, suasana terasa sangat sepi sekali. Bahkan suara hewan-hewan hutan pun tak ku dengar sore itu. Jaket tebal yang kami pakai perlahan mulai terasa tidak berpengaruh. Udara yang mulai terasa sangat dingin menembus jaket yang lumayan tebal itu. Setiap nafas yang kuhembus mengeluarkan asap saking dinginnya. Aku terus berjalan cepat di depan, diikuti Adi di belakangku. Beberapa kali kulihat Adi sering tertinggal karena medan yang dilalui cukup berat. Aku berteriak pada Adi untuk mempercepat langkahnya karena langit sudah mulai gelap. Layung sudah mulai terasa. Pertanda langit akan segera berganti. Persediaan lampu kami tak cukup saat itu. Tidak membawa senter. Dan satu-satunya mungkin yang akan jadi penerangan kami saat turun hanya lampu flash di handphoneku. Itu pun mengandalkan baterai handphone. Entah bertahan berapa lama. Hal yang kami takutkan pun terjadi. Langit sudah mulai gelap. Terpaksa aku menyalakan lampu flash di handphoneku untuk penerangan. Kami sudah sampai setengah jalan.
dan hampir sampai di pos 2. Kulihat Adi masih di belakang mengikutiku. Sambil berjalan, aku berteriak padanya untuk tidak melamun dan tetap fokus. Sampai... Astaga. Aku terkejut ketika tiba-tiba saja ada yang melintas di depanku. Seperti seekor binatang. Tidak terlalu jelas kulihat, karena sangat cepat sekali. Sepertinya si hewan berkaki 4. Entahlah. Aku menghentikan langkahku dan bertanya pada Adi. Apakah dia melihat tadi hewan yang melintas dengan cepat di depanku? Takutnya hewan buas. Ketika aku berbalik dan akan bertanya pada Adi, Adi tidak ada. Iya, tak kulihat Adi di belakangku. Dia hilang. Di. Adi. Teriakanku hanya bergema di hutan gunung itu. Tidak ada yang menjawab. Seketika, jantungku mulai berdegup. Panik. Aku ingat betul Adi dari tadi di belakangku. Kenapa sekarang tiba-tiba menghilang? Dan tak lama, sejak aku kehilangan Adi, tiba-tiba suara ayam. Aneh. Ketika aku coba mendengarkannya lagi, suara anak ayam itu terdengar cukup jelas dari kejauhan. Ada suara anak ayam di gunung seperti ini. Padahal sejak tadi mulai mendaki sampai saat itu, tidak kulihat sedikit pun ada hewan ayam. Kok bisa? Aku mulai kebingungan dan ketakutan mendengar itu. Dan ketika akan kulangkahkan kakiku, aku merasakan seperti ada sesuatu yang menyentuh lengan kiriku. Bahkan terasa seperti ingin menggenggam. Sebuah telapak tangan terasa menyentuh lengan kiriku. Aku refleks terdiam menghentikan langkah. Ada yang menggenggam lengan kiriku itu dari belakangku. Rasa penasaran mulai muncul. Aku mulai menengok.
dari lirikan ujung mataku diikuti oleh gerakan kepala untuk melihat siapa yang ada di belakangku. Dan ketika aku tengok, terlihat ada seorang pendaki dengan pakaian yang sangat lusuh dan sobek. Pendaki itu seorang perempuan. Wajahnya terlihat sangat pucat. Dia menatap ke arahku. Apakah mungkin dia tersesat? Aku lantas bertanya, ada yang bisa saya bantu? Tangannya tidak lepas, terus menggenggamku. Tangan yang satunya lagi menunjuk ke arah depan. Aku pun menengok ke arah depan. Entah apa maksud pendaki itu menunjuk ke arah sana. Apakah ingin bersama-sama turun? Ada apa ya di depan teh? Kenapa nunjuk ke sana? Begitu kataku sambil memperhatikan terus ke arah depan. Namun dia tidak menjawab. Dan ketika aku tengok lagi, sosok pendaki itu berubah. Berdiri sesosok perempuan dengan pakaian serba putih. Kepalanya menunduk dengan rambut yang panjang, hitam yang menyentuh tanah. Wajahnya tak terlihat jelas olehku karena ia menunduk. Seluruh rambutnya menutupi raut wajahnya. Dan perlahan terdengar suara anak ayam yang jelas. Muncul dari sosok perempuan itu. Setelah ku sadar, mungkin terasa terdengar seperti anak ayam. Padahal itu adalah suara tertawanya. Aku coba dengan sekuat tenaga melepaskan genggaman tangannya itu. Sambil terus berdoa di dalam hati. Dan tiba-tiba terdengar sosok perempuan itu berkata, Apa caranya? aku langsung menarik tanganku dan akhirnya bisa lepas. Dan langsung berlari meninggalkan sosok tersebut.
hingga sampailah aku di pos 2. Dan ketika sampai di pos 2, aku terkejut ketika di sana aku melihat Adi. Adi sudah berada di pos 2 mendahuluiku. Kulihat Adi ditemani oleh salah satu tim Rangers. Adi bilang dia sempat terpisah denganku, namun untungnya bertemu dengan salah satu tim Rangers yang sedang naik. Harusnya aku yang bertemu lebih dulu. Tapi kenapa aku tidak melihatnya sama sekali? Adi bertanya kenapa aku meninggalkannya. Aku tidak langsung menceritakannya. Setelah sampai di bawah dan kembali berkumpul dengan teman-temanku yang lain, aku pun menceritakannya bahwa aku bertemu sosok perempuan yang menyerupai pendaki saat itu. Kami pun akhirnya diberitahu kondisi pendakian di gunung saat itu sedang tidak baik. Alasan kenapa kita tidak boleh turun pun karena sebelumnya ada kejadian yang membuat penunggu di sana marah. Alhasil ada seorang pendaki yang terpisah dan menghilang dari timnya. Dan tim Ranger sedang mencari. Maka dari itu untuk menghindari kejadian yang lain, kegiatan di gunung itu dihentikan oleh sejenak agar situasi kondusif. Sebuah pengalaman yang tidak akan terlupakan. Dan jika nanti akan mendaki lagi, lebih baik didampingi oleh seseorang yang lebih ahli. Tim Rangers misalnya, yang mungkin akan lebih paham situasi kondisi yang akan terjadi. Itulah pengalamanku ketika dalam sebuah pendakian. Alam tidak akan pernah bisa diprediksi. Apa, siapa, dan bagaimana. Lebih baik kita saling menghormati, karena kita hidup berdampingan dengan mereka yang tidak terlihat. .9 FM, Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. 3 cerita sudah kamu dengarkan di malam hari ini. Terima kasih banyak insan muda yang selalu setia untuk mendengarkan JNE Nightmare Site. Terima kasih untuk insan muda yang sudah hadir malam hari ini di room 159. Mohon maaf jika malam hari ini kita tidak ada interaksi. Dan terima kasih untuk insan muda yang selalu setia mendengarkan dimanapun kamu berada.